para sobatku, welcome back. Hari ini gue bakal ngejawab pertanyaan kalian di Sisil Menjawab episode kedua. Seperti yang kalian tahu, banyak banget pertanyaan yang masuk ke gue, dan hari ini gue bakal jawab 5 pertanyaan dari kalian. So, ini datangnya semua dari Instagram ya. Jadi, kalau kalian mau nanya, silakan ke Instagram gue. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter gue. So yeah, let's begin. Yang pertama, how to deal with insecurity, saggy breast after breastfeeding. It feels so real, and I feel like I've lost my breast. This is a very beautiful question from someone that just birthing a baby. So yeah. First, gue pengen ngasih tau kalian kalau misalnya ketika lo memang lagi menyusui seorang anak, wajar kalau misalnya payudaranya sedikit turun. Karena kenapa? Iyalah, lo memberikan air susu lo kepada seorang bayi gitu. Jadi wajar banget. Jadi, acknowledge that first. Let's say it's one of the risk ketika punya anak. Gitu sih. So, ya, ketika lo sudah meng-acknowledge, ketika lo sudah menerima, oke, ini memang salah satu resiko ketika mempunyai bayi. So, ketika lo udah menerima kenyataan itu, biasanya lo akan jauh lebih calm gitu ya, jauh lebih kalem ketika melihat payudara lo sendiri. And then yang kedua, see it on another perspective. Oke, lo memang sekarang mungkin fokusnya cuman ke payudara lo yang kendor doang. Coba kita ubah pola pikir kita ke perspektif lain. Let's say, oh, I create a life. You just create a life out of your body. So that is one of the beautiful, most miraculous thing ever. Nggak semua orang bisa melahirkan ketika badan lo berubah. See it as a blessing. One of the blessing ketika lo mengeluarkan bayi adalah itu, gitu. So that's another perspective. And then yang ketiga, sering-seringlah melihat payudara lo sendiri, payudara lo yang baru, bentuknya yang baru. Ketika lo sering melihat itu di cermin, dan ketika lo memberikan pujian kepada bentuk payudara lo yang baru, itu bisa membuat lo semakin merasa lega, semakin merasa calm, semakin merasa senang punya itu. Karena apa? Lo merasa bangga dengan diri lo karena the thing is, your baby is healthy. Itu yang paling penting sekarang. I think it's one of the thing yang seorang ibu punya gitu. Mereka nggak jadi egois terhadap dirinya, tapi mereka jadi selfless karena mereka jadi mikirnya, oh yang penting anak gue sehat gitu. So I think that's one of the reason, perspektif lain yang bisa lo lihat gitu, daripada lo terus memikirkan tentang diri lo. And then yang keempat, lo bisa coba dengan breast massage. Jadi itu kayak pijat payudara gitu. Oke, dengan pijat payudara, lo bisa ngambil sedikit coconut oil, terus abis itu lo pijat secara perlahan di bagian area payudara lo. Lo bisa ngelakuin itu sebagai daily activity di mana lo mencintai diri lo gitu. So yeah, do it in front of a mirror, and always selalu puji diri lo, selalu puji bentuk payudara lo yang baru. Dan kadang lo bisa memvisualisasikan bentuk payudara yang kira-kira lo inginkan. I don't know if this is true or not, but it works for me. So maybe try it yourself. Kadang kita bisa memvisualisasikan sesuatu yang oke, gue pengen payudara gue lebih kencang, gue pengen payudara gue lebih kenyal gitu. And it works. Ketika lo memijat payudara lo, hal-hal kayak gitu bakal muncul. Kalian bisa research itu di Google, cari-cari di Google soal gimana caranya memberikan pijat payudara kepada diri kalian sendiri. And it's actually a fun thing to do. Menurut gue itu bener-bener bikin relax banget sih. So I do it myself as well. Second question, why kalau orgasme selalu ngerasa pengen nangis? I've been there before. Trust me. Ada kondisi yang namanya postcoital dysphoria. Oke, gue sebelumnya pengen bilang dulu kalau ketika perempuan atau laki-laki orgasme itu responnya di tiap tubuh beda-beda ya. Ada yang dia memang bergetar, ada yang memang dia merasa senang, ada yang ketika saat itu dia jadi menangis karena kayak emosionalnya ke-trigger gitu. Ada yang menangis karena bahagia, tapi ada juga yang menangis karena jatuhnya jadi stres, jadi negatif gitu. Jadi ada dua sisi nih, yang nangis karena apa dulu. For me, gue dulu pernah nangis dan itu memang negatif gitu. Jadi gue di situ merasa
I'm not good enough, it's like bad decision, bad timing, kayak gitu-gitu, kayak I miss my partner so much. So all those negative thoughts itu muncul ketika gue orgasme. Dan ternyata memang ada istilahnya yang namanya postcoital dysphoria atau PCD. Ini kayak semacam post sex blues gitu ya. Lo merasa kayak sedikit, bukan depresi banget ya, tapi sedikit depresi atau sedikit stres ketika orgasme. Ini bukan perkara seksnya enak atau enggak, bukan, tapi biasanya memang feelingnya itu muncul dari diri kita sendiri. Sebuah penelitian di tahun 2015 bilang kalau 46% perempuan yang diteliti saat itu mengalami ini paling enggak sekali seumur hidupnya. Jadi waktu itu dia neliti sekitar 233 responden perempuan saat itu. Jadi 46%-nya itu mengalami itu. Dan penelitian tahun 2019 bilang kalau ada sekitar 41% pria yang mengalami hal yang serupa. So it is normal for you to experience postcoital dysphoria sekali seumur hidup ataupun mungkin di semasa hidup lo gitu. Oke, beberapa alasan orang experience PCD itu adalah karena bisa jadi bad timing, bisa jadi bad decision making. Ketika lo membuat keputusan dan ternyata lo sebenarnya nggak yakin gitu untuk berhubungan seks, itu bisa aja terjadi PCD gitu. Lo jadi nangis ketika orgasme karena mungkin menyesal. Bisa juga lo dengan orang yang salah, mungkin orang itu kurang affectionate gitu, mungkin orang itu bukan lo orang yang lo mau, mungkin lo mengharapkan orang lain, bisa jadi. Atau bisa jadi memang bad sex, bisa jadi memang seksnya bukan seperti ekspektasi lo. So yeah, that's one of the reason can be. Atau bisa jadi itu tentang insecurity. Insecurity bisa tentang insecurity soal relationship lo, atau insecurity soal diri lo sendiri, atau self image. So PCD itu bisa terjadi 5 menit hingga 2 jam gitu ya jangka waktunya. Kalau misalnya suatu waktu lo nangis ketika abis orgasme dan lo merasa ya udahlah, abis itu lo merasa nggak apa-apa dan merasa kayak hari-hari lo bisa normal lagi, that's okay. Tapi kalau misalnya PCD ini terus-terusan ada, terus-terusan lo alamin, baik juga untuk lo bisa ke profesional, seek a professional help. Kamu bisa ke psikolog atau psikiater membantu kamu mengelola perasaan itu gitu, mengelola si PCD ini supaya nggak mengganggu hari-hari kamu. I know I've been there before and it is one of the depressing thing ever. Gue jadi nangis terus, and yeah, seek a professional help. Itu salah satu saran dari gue. Atau kalian bisa juga untuk nulis jurnal, kayak acknowledge kenapa kok bisa terus kejadian, kenapa kok bisa, kenapa kok gue merasa seperti ini. Alright, pertanyaan ketiga, kalau penis cowok bengkok itu nggak apa-apakah? Apa bisa dilurusin? Alright, sebetulnya curve atau kebengkokan di penis hal yang amat sangat normal. Beberapa penis itu nggak semuanya lurus ya. Penis tuh ada yang bengkok ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang bengkoknya ke bawah, ada yang ke atas. So it depends on the person. Kalau misalnya dia cuman sedikit melengkung, itu nggak apa-apa. Tapi ada kelainan atau penyakit yang namanya Peyronie's disease. Ini adalah kondisi di mana si penis itu udah bener-bener signifikan bengkoknya, atau dia bentuknya memang lain gitu daripada yang lain gitu. Kalau misalnya dia punya Peyronie's disease, ini juga tanda-tandanya dia tuh sakit, ada kesakitan di penisnya gitu. Jadi ini tuh kayak semacam ada penumpukan fibrosis gitu ya di penisnya. Itu again, itu harus ke rumah sakit sih, harus ke dokter ya untuk dikonsultasikan gitu. So yeah, keep that in mind. Kalau misalnya bengkok sedikit itu nggak ada masalah sama sekali, it's normal. Ada salah satu fungsi kenapa penis itu bengkok sedikit, apalagi kalau misalnya dia bengkoknya ke atas, itu biasanya memang ketika penis ke atas dan vagina di sini gitu ya, itu dia bisa kayak nge-scoop G-spot. So it's actually a good thing gitu kalau misalnya pasangan kalian ada yang bengkok ke atas. So it's okay, dan nggak bisa ya dilurusin karena memang udah dari sananya kayak gitu. Jadi terima aja gitu, terima aja. Alright, pertanyaan keempat, cara mengatasi ejakulasi dini itu gimana sih kak? Oke, kalau kita ngomongin soal ejakulasi dini, acknowledge dulu arti ejakulasi dini. Secara teori itu adalah kalau misalnya si pria sudah
keluar atau sudah ejakulasi di bawah 3 menit gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat nih ya, secara rata-rata, secara normalnya itu laki-laki ejakulasi itu sekitar 4 hingga 7 menit dalam berhubungan seks. Jadi kalau misalnya kalian berhubungan seks gitu ya, kan nggak ada yang memang sebentar quickie gitu ya, ada yang memang dilama-lamain gitu. Dan dilama-lamainnya juga bukan kayak penetrasi terus, tapi mungkin kayak ada main-mainnya, ada foreplaynya, ada oral seksnya, atau ada kayak fingeringnya gitu, atau ada kayak handjobnya. Jadi kayak nggak selalu penetrasi kan gitu. Nah, ketika kalian berhubungan seks, itu kan kalian nggak masang timer ya. I don't know about you, but I never set up a timer. Kalau misalnya kalian set timer, ya mungkin itu lain cerita. Tapi kalau misalnya kalian set timer dan abis itu kalian bilang, ih kok sebentar banget sih, dan lo akhirnya ngeklaim kalau pasangan lo itu ejakulasi dini. Ya, nggak gitu juga sih. Bisa aja emang kayak si lakinya ini pengen quickie doang gitu. Always communicate dengan partner lo ya. Tapi kalau misalnya memang si pacar lo ini tanda-tandanya udah terlalu sering ejakulasi dini gitu, maksudnya kayak cepet, selalu cepet, kayak misalnya belum apa-apa, belum dimasukin kayak udah keluar duluan kayak gitu, dan dia nggak bisa ngontrol, itu mungkin bisa dikonsultasikan dengan dokter kayak gitu. Kalau misalnya memang lo merasa itu adalah sebuah masalah gitu, konsultasiin ke dokter gitu. Cara yang paling baik tuh kayak gimana, atau kayak clinical psychologist gitu untuk menyelesaikan problem tersebut gitu. Again, kalau misalnya kalian itu melihat hal tersebut adalah isu dalam hubungan kalian, kalian bisa konsultasiin itu ke profesional. Tapi kalau misalnya enggak, ya mungkin kalian bisa ngobrol dengan pasangan gitu loh. Gue tuh nggak pengen lo cepet-cepet, bisa nggak kita kayak main dulu. Sebenarnya trik untuk berhubungan seks itu enggak selamanya harus penetrasi terus ya. Lo juga bisa dengan perbanyak handjob, perbanyak foreplay, perbanyak fingering, perbanyak oral gitu, untuk bisa sama-sama saling nahan atau mengontrol ejakulasi. So yeah, kayak gitu sih. Make your sex as playful as possible, so you actually enjoy it and you actually have fun with it gitu. Jangan kayak lo ngeliat seks cuman untuk sarana ejakulasi gitu, atau untuk sarana orgasme, yang enggak juga sih. Alright, last question. Please, your no-fap experience. Tell me, help me, I'm addicted. No-fap itu artinya adalah tidak sama sekali melakukan masturbasi dan tidak sama sekali melakukan hubungan seks. Jadi biasanya ini kayak semacam detox buat orang-orang yang terlalu sering atau selalu masturbasi dan berhubungan seks dengan orang lain. I personally never done any no-fap experience. Palingan gue pernah waktu itu kayak semacam puasa 3-4 minggu gitu ya, tapi itu juga bukan yang intentionally pengen puasa gitu, cuman karena memang waktu itu siklusnya, atau kayak I don't know, I think life is all about the cycle gitu. Kadang ada saat-saat dimana kita kayak males untuk berhubungan seks, ada kadang saat-saat dimana kayak ya udahlah nggak usah masturbasi, ada kadang saat-saat dimana kita bener-bener nafsunya membara banget. So I think it's always cycle gitu ya, nggak selamanya sama. Istilahnya kayak apa ya, roda berputar gitu ya, kadang kita di atas, kadang kita di bawah gitu. Jadi menurut gue kalau misalnya memang kalian lagi nafsunya membara banget, atau misalnya kalian selalu masturbasi dan selalu pengen berhubungan seks, mungkin memang itu cycle-nya kalian lagi seperti itu, mungkin itu lagi masa-masanya. Selama kalian masih bisa ngontrol hal itu, that's okay, that's very okay. Tapi kalau misalnya kalian merasa kayak, aduh kayaknya kok gue terlalu sering ya berhubungan seks, atau kalau kayak kok gue terlalu sering ya nonton film porno dan masturbasi sendiri gitu, and I don't feel good about it. Kalau misalnya kalian merasa sudah not good about it, then do something about it gitu. Kalian bisa pelan-pelan, misalnya let's say dalam 1 minggu biasanya kalian 5 kali untuk masturbasi gitu ya, bisa dikecilin gitu, jadi kayak 3 kali seminggu, nanti lama-lama bulan berikutnya 2 kali seminggu. Jadi selalu kayak pelan-pelan gitu ya, untuk mengintroduce new habit. Supaya apa? Supaya itu bisa terus kalian kontrol, terus kalian bisa evaluasi, supaya itu bisa terus nempel. Jangan sampai kayak, oke, biasanya yang lo 5 kali seminggu,
terus lo langsung nggak sama sekali, ya itu nggak bakal bisa lah coy. Nggak bakal bisa, itu nggak bakal bisa nempel ke diri lo karena lo merasakan itu sebagai beban gitu. Untuk berhenti sama sekali nol gitu, dari yang 5 jadi 0, itu lo merasa beban dan itu nggak bisa lo lakuin kayak gitu. So selalu pelan-pelan kalau pengen berubah. That's for me. I hope that makes sense ya. Menurut kalian gimana gitu? Menurut kalian gimana? Kalau misalnya kalian ada yang pernah nge-experience nofap, ada yang pernah nyoba gitu ya sebulan nofap, itu coba share di bawah di komen. Gue pengen denger dari kalian kayak gimana. Mungkin bisa saling apa ya, bisa saling share experience gitu supaya bisa sama-sama nyoba. And yeah, that is all. I hope that makes sense ya buat kalian jawaban-jawabannya. Kalau misalnya ada yang pengen diskusi lagi, bisa langsung komen di bawah. Gue akan jawab itu sebisa gue. And again, some of it are opinions, some of the answers are based on facts and based on science. Ada juga yang opini gue. So yeah, always cross check. Kalian bisa lagi nambah-nambah informasi dengan googling lagi, dengan belajar lagi. So jangan cuman dengerin dari gue doang. Alright, I hope you guys have a good day. I hope this video helps, and I will see you guys in my next video.